Tapi berkat-berkat rohani. Sebab bagi orang Kristen, berkat utama yang disebut dalam Efesus waktu Paulus menjelaskan tentang kasih karunia Allah adalah berkat rohani. Dan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan berarti berkat lahiriah tidak ada saudara. Itu diikut sertakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab Rasul Paulus katakan dalam Roma 8, Allah yang tidak menyayangkan anaknya itu diberikan kepada kita. Masakan yang lain-lain Tuhan tidak berikan. Pada siang hari ini kita telah membaca beberapa ayat dalam firman Tuhan mengenai gambaran orang Kristen, orang percaya yang kuat, orang percaya yang diberkati juga bisa kita sampaikan atau menjadi bagian dalam satu rumah tangga itu, saudara. Rumah tangga. Tuhan Yesus bilang bahwa setiap orang, siapa aja, setiap suami, setiap istri yang mendengar perkataanku, mendengar firman Tuhan, lalu melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi kunci di sini adalah firman Tuhan itu sendiri. Yang tentunya sebelum kita imani, kita harus dengar dulu. Sebab iman itu muncul dari pendengaran. Dan Tuhan Yesus bilang, firman itu bukan saja didengar, tapi dilakukan. Nah, kalau itu kita lakukan dalam hidup kita secara pribadi, khususnya bagi Edward dan Nadia, Tuhan Yesus bilang orang-orang itu bijaksana, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Waktu bimbingan pernikahan, saya bilang sama Edward dan Nadia, jangan aja mau mendekat pernikahan itu rajin ke gereja. Lalu sesudah pernikahan itu sibuk. Pernah dalam Alkitab Tuhan Yesus sampaikan orang yang mencari dali, dipanggil datang, alasannya saya baru beli lembu dan saya sibuk. Ada yang bilang saya baru menikah sehingga sibuk. Jadi pernikahan itu bisa jadi halangan loh untuk merespon Tuhan. Kenapa ya? Kira-kira Edward, Nadia, kamu udah bisa bayangkan nggak apa yang Yesus bilang, orang yang baru menikah itu punya alasan nggak mau datang karena baru menikah. Kamu belum bisa membayangkan ya. Tapi yang sudah menikah ini mungkin sudah ada gambaran, wah iya ini dan itu. Tapi saya mengharapkan dan doa kita kepada Tuhan, sekali lagi, kita ingin melihat Edward dan Nadia itu kokoh dalam kesepakatan mereka untuk hidup bersama, untuk bergandengan tangan, yang Alkitab katakan bukan lagi dua, tapi sudah satu, untuk menjaga komitmen ini, saudara. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tapi sebenarnya kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Sebab firman itu punya kuasa. Firman itu punya kekuatan. Alkitab katakan firman Allah itu kuat. Kalau Edward dan Nadia mau lihat rumah tangga kamu kokoh, seperti ini kata Tuhan, dia seperti orang bijaksana
yang mendirikan rumah di atas pasir. Datang angin, datang hujan, datang apapun juga, dia tidak tergoyahkan sebab fondasinya kuat. Kalau fondasi kamu firman Tuhan, kalau fondasi kamu adalah Yesus sendiri, saya yakin kamu akan kokoh dalam hidup berumah tangga. Waktu bimbingan pernikahan, saya tanya, waktu itu saya bilang, Edward, boleh nggak Om panggil Edu saja, seperti orang Manado banyak Edu. Oh boleh Om. Edu, kamu pilih Nadia karena kaya atau materi? Bukan, karena cinta, katanya. Betul kan? Nadia, kamu mau sama Edu karena harta? Bukan, karena cinta. Lalu saya terangkan cinta itu gini. Edward, Nadia, berumah tangga, menikah itu enak. Tapi pergumulan pernikahan itu luar biasa. Luar biasa. Jangan lihat rumah tangga itu seperti hari ini. Pakai dasi kupu-kupu, jas lain daripada lain, ada kembang lagi di sini, wah memang raja sekali. Pakai baju yang harus diatur oleh orang karena besarnya, putihnya, bersihnya, anggun sekali. Jangan dinilai seperti itu terus menerus. Ada angin, ada hujan, ada banjir, Saya selalu katakan menikah itu bukan tidak susah, berat. Apalagi mau ngambil keputusan waktu pacaran, udah dia. Itu tidak mudah. Dari sekian banyak wanita yang kita lihat, dari sekian banyak laki yang kita temui, lalu ada orang yang melamar kita, lalu mau mutusin apakah ini dari Tuhan atau tidak. Kalau cuma ikut daging gampang sekali, tapi apakah ini jodoh Tuhan? Itu tidak mudah. Kita harus berdoa, kita harus uji, dan itu pergumulan. Tapi setelah melewati itu, ambil keputusan menikah. Berapa tahun Edu? Dari mulai pacaran 6. Boleh kan keluarga tahu kan? 6 tahun. Tapi memelihara pernikahan itu puluhan tahun Edu. Puluhan tahun. Kalau Tuhan kehendaki mungkin ya ada yang sampai 50 tahun, 60 tahun. Dan kita syukuri dan kita mendambakan itu. Dan kamu harus kuat sebab angin, hujan, tambah banjir lagi. Dengan segala pergumulan hidup, itu perlu kekuatan. Itu perlu kekokohan dalam hidup kamu semua. Dan kuncinya, kalau kamu berdiri di atas batu karang yaitu Yesus, melalui firman-Nya yang kamu dengar dan kamu terapkan, angin apapun kamu akan jalan terus. Ya. Hujan apapun, masalah ekonomi terganggu, kesehatan terganggu, karier mandek, macam-macam. Godaan datang, macam-macam. Jangan bilang jemaat, pendeta pun menghadapi seperti itu. Tidak ada yang lolos ujian dan pergumulan hidup itu. Tapi sekali lagi, Edward, Nadia, jadilah suami yang bijaksana. Nadia, jadilah istri yang bijaksana. Yaitu kamu melekat pada fondasi yang kokoh, yang tahan segala tantangan, yaitu Yesus Kristus melalui firman-Nya. Tapi kalau kamu hanya dengar aja,
baca aja begitu, lalu tidak melakukan. Yesus bilang itu seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Angin datang udah roboh, belum banjir udah roboh. Rayuan sedikit datang udah lupa yang di rumah. Godaan sedikit datang lupa yang di rumah. Dan itu Tuhan tidak kehendaki. Itu sebabnya Tuhan Yesus kasih tahu, kalau mau hidup kita secara pribadi dan rumah tangga kita kokoh,